Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, NIM 23.1003302.016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus analisis penerapan standarisasi dan standar mutu pada produk pangan yang dengan dosen pengasuh Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Pada studi kasus pertama yaitu tentang produk keripik singkong industri rumah tangga. Di sini pentingnya standarisasi pada produk keripik singkong. Standarisasi merupakan suatu proses penetapan ukuran, spesifikasi, dan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar memiliki kualitas yang konsisten, aman, dan dapat diterima oleh konsumen. Dalam konteks industri pangan, khususnya pada produk keripik singkong, standarisasi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan mutu produk, keamanan pangan, serta kepercayaan konsumen. Parameter mutu yang belum memenuhi standar. Beberapa parameter mutu yang belum memenuhi standar dalam kasus ini adalah ukuran produk tidak seragam, menunjukkan tidak adanya kontrol proses pemotongan. Warna produk berbeda-beda, indikasi suhu penggorengan tidak konsisten. Kemasan tidak mencantumkan tanggal produksi, tidak memenuhi standar label pangan. Kerenyahan kemungkinan tidak konsisten. Kebersihan dan higienitas belum tentu terjamin. Standar mutu yang seharusnya diterapkan. Standar yang dapat diterapkan meliputi yang pertama SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk makanan ringan. Yang kedua Good Manufacturing Practice atau GMP. Yang ketiga Sanitation Standard Operating Procedure. Yang keempat label pangan sesuai BPOM meliputi tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, berat, bersih. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama proses produksi. Gunakan alat pemotong standar agar ukuran seragam. Yang kedua, kontrol suhu penggorengan lebih kurang 170-180 derajat Celcius. Yang ketiga, gunakan minyak yang tidak berulang kali dipakai. Yang keempat, terapkan SOP produksi. B. Pengemasan. Yang pertama, gunakan kemasan kedap udara atau plastik vakum atau aluminium foil. Yang kedua, cantumkan label lengkap. Yang ketiga, gunakan mesin sealer untuk konsistensi. Yang ketiga, C. Pengawasan mutu. Yang pertama, lakukan pengecekan visual produk. Yang kedua, uji kadar air untuk menjaga kerenyahan. Yang ketiga, dokumentasi produksi. Selanjutnya, studi kasus kedua, susu pasteurisasi dalam distribusi. Analisis pelanggaran standar mutu. Pelanggaran utama adalah tidak disimpannya susu dalam suhu dingin. Susu pasteurisasi harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Tanpa pendinginan, mikroorganisme dapat berkembang dengan cepat sehingga kualitas susu menurun. Hubungan standarisasi dengan kemasan pangan. Standarisasi sangat erat kaitannya dengan keamanan pangan karena yang pertama menjamin produk bebas dari kontaminasi berbahaya. Yang kedua, menjaga kualitas nutrisi. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Dalam kasus ini, kegagalan menjaga suhu menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Standar penyimpanan yang benar. Yang pertama, suhu penyimpanan 0-4 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan rantai dingin. Yang ketiga, distribusi menggunakan kendaraan berpendingin. Yang keempat, penyimpanan di lemari pendingin. Risiko jika standar tidak diterapkan. Kerusakan produk lebih cepat Yang kedua, perubahan aroma dan rasa. Yang ketiga, risiko keracunan makanan. Yang keempat, penurunan kepercayaan konsumen. Yang kelima, kerugian ekonomi. Selanjutnya, studi kasus ketiga, produk ikan asin tradisional. Pentingnya konsistensi mutu. Konsistensi mutu sangat penting karena menjamin kualitas produk tetap sama setiap produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah pemasaran, memenuhi standar keamanan pangan. Parameter mutu yang perlu distandarkan. Pertama, kadar garam. Kedua, kadar air. Yang ketiga, warna dan aroma. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, kebersihan produk. Yang keenam, proses pengeringan. Standar nasional yang relevan. SNI ikan asin, Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis Critical Control Point, standar keamanan pangan dari BPOM. Langkah pengawasan mutu sederhana. Yang pertama, standarisasi proses. Gunakan takaran garam yang sama. Tentukan waktu pengeringan.
pengawasan produksi, cek kualitas bahan baku, pastikan kebersihan alat, pengujian produk, uji kadar garam sederhana, periksa bau dan warna. Dokumentasi, catat setiap batch produksi, dan buat SOP sederhana. Kesimpulan. Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa standarisasi sangat penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi produk pangan. Tanpa standarisasi, produk menjadi tidak stabil, berisiko bagi kesehatan, dan sulit bersaing di pasar. Oleh karena itu, penerapan standar seperti SNI, GMP, dan HACCP sangat diperlukan, bahkan untuk industri skala kecil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.